Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini ada sebuah pertanyaan dari seorang petani yang sangat harus saya pahamkan dulu kepada para petani kelapa sawit. Bicara tentang pupuk yang akan menyebabkan kematangan lebih cepat. Pak Pendi, saya menggunakan pupuk, apakah ada pupuk yang bisa digunakan untuk mematangkan lebih cepat? Jawabannya adalah sebenarnya pertanyaan sendiri yang harus kita koreksi. Karena di dalam mekanisme budidaya kelapa sawit bahwa kematangan buah kelapa sawit sendiri itu adalah ditandai dengan brondol yang lepas. Ketika brondol yang lepas ini secara alami maka menandakan bahwa buah akan sudah matang secara alami. Ketika penggunaan pupuk tertentu akan menyebabkan produksi naik dalam waktu sebulan sampai 2 bulan, itu menandakan bahwa pupuk yang digunakan adalah akan berefek terhadap percepatan kematangan dari tanaman kelapa sawit kita atau buah kelapa sawit ini. Justru malah sangat tidak alamiah dan malah justru akan berbalik arah. Karena di dalam penyerapan pupuk sendiri kembali lagi bahwa butuh waktu yang cukup panjang. Tidak akan mungkin bahwa pemberian pupuk pada hari ini berefek pada 1 bulan atau 2 bulan mendatang, itu tidak mungkin terjadi. Jika kenaikannya signifikan, sebagai contoh bahwa selama biasanya Pak Pendi kita panen 2 minggu sekali, kemudian kita menggunakan pupuk ini biasanya kita panen cuma 1 ton, tapi satu bulan kemudian kita menjadi 2 ton. Bahkan bisa lebih Pak Pendi. Yang harus kita perhitungkan adalah pembentukan buah itu sendiri. Kalau buah ini sendiri adalah jumlahnya akan matang lebih cepat, maka resiko yang harus kita alami adalah bahwa nanti panennya akan redup pada beberapa bulan ke depan. Karena bahwa pupuk yang diserap untuk bisa menghasilkan buah kelapa sawit ini angkanya cukup signifikan, yaitu 17 sampai 24 bulan. Kok bisa selama itu Pak Pendi? Karena proses inisiasi pembentukan bunga di sebelum ini muncul. Jadi kalau bunga antesis atau bunga yang bentuknya masih kuncup kemudian membuka sedikit, kemudian kelihatan bunga cengkehnya, kemudian terserbuki, itu akan berumur 6 bulan baru bisa dipanen. Tapi pembentukan sebelum kuncup itu muncul berlangsung sudah di dalamnya sana. Jadi memang kita harus flashback 17 sampai 24 bulan yang lalu hasil hari ini. Sehingga kalau ada pupuk yang mematangkan cepat justru malah menurut saya sangat tidak tepat. Karena jangan sampai kita pada hari ini panen 1 ton dipupuk dengan menggunakan pupuk tertentu, kemudian 1 bulan ke depan kita bisa panen 2 kali lipatnya, kemudian 2 bulan 2 kali lipatnya. Justru nanti jumlah buahnya akan semakin sedikit. Ketika buah semakin sedikit, maka pada suatu ketika buah ini dipaksa untuk masak, ya bisa saja buah ketika dipaksa untuk masak, maka BJR-nya, kita kembali lagi ke BJR-nya, pasti dia akan kecil-kecil. Kenapa? Karena bahwa dipaksa untuk masak. Jadi di janjang yang belum ketika buah itu sebenarnya untuk alamiah bisa masak sendiri, kemudian akan terlepas brondolnya sendiri. Dan ketika dia dipaksa untuk masak, maka ya yang terjadi BJR-nya pasti akan turun. Maka tonasenya boleh saja dia akan naik pada bulan kedua, bulan ketiga akan naik. Tapi nanti bulan kelima udah habis buahnya. Dan ini akan berefek terhadap pendapatan para petani semuanya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, gunakanlah pupuk yang biasa-biasa aja. Gunakanlah pilihannya adalah pupuk tunggal atau pupuk NPK dengan jumlah tertentu yang terpenuhi antara nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesiumnya. Dan mungkin ada tambahan unsur hara mikronya. Kita tidak perlu pupuk-pupuk lain yang kalau pengen menambahkan silakan saja, tapi tidak boleh menghilangkan itu. Ketika penggunaan pupuk tertentu atau bahan tertentu akan meningkatkan produktivitasnya, maka dalam penghitungannya adalah kembali lagi angkanya 17 bulan atau 24 bulan yang akan datang. Selama dia meningkatkan kematangan produksi kita dalam waktu yang singkat, justru kita harusnya bertanya-tanya, jangan-jangan bahwa pupuk yang kita berikan atau bahan lain yang kita berikan ke dalam tanah kita akan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisiologi tanaman ini sendiri. Ketika dia akan mematangkan dalam jumlah yang banyak, Pak Pendi, kata Pak Pendi panen yang masak saja. Lah, berarti kalau yang masak ini dipanen kemudian jumlahnya meningkat tajam dalam kurun waktu 2 bulan, maka ada kemungkinan malah justru nanti akan memporak-porandakan pendapatan Bapak Ibu semua sebagai petani kelapa sawit. Ketika peningkatan produksinya sangat signifikan tanpa ditunjang hal-hal yang lain di dalam pemupukan pola pupuk yang pas, maka justru malah akan berbalik arah dan akan mengancam pendapatan Bapak Ibu semuanya.
Gunakanlah pupuk-pupuk yang pilihannya tunggal atau yang majemuk, sepenuhi kebutuhannya, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Dan sekali lagi, penyerapan unsur hara untuk fase vegetable, untuk generatif pembentukan buah, efeknya tidak akan mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Efeknya cukup panjang, 17 sampai 24 bulan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya adalah jangan tergiur hal-hal yang tidak masuk akal, sehingga memang para petani dan para planter semuanya harus cerdas memahami hal ini. Jangan sampai tergoda bahwa penggunaan pupuk ini akan meningkatkan meningkatkan produksinya, panennya kita akan melimpah dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Justru itu yang akan memporak-porandakan pendapatan kita di waktu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita dan semuanya, dan semoga Allah mendekati kita dengan ilmu pengetahuan dan dilancarkan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.